Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami, Kiai Langkeren. Teman-teman sekalian, para subscriber, semoga kalian semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami dan belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Teman-teman sekalian, pastinya kalian pernah mendengar bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu didominasi oleh kalangan wanita. Entah kalian mendengarnya melalui keterangan di madrasah, sekolah, pondok pesantren, atau bahkan kalian pernah membaca sendiri hadisnya. Akan tetapi di luar semua itu, pernyataan tentang bahwasanya mayoritas penduduk neraka merupakan perempuan atau kalangan wanita itu merupakan benar, dan hal tersebut memang benar-benar pernah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Entah apa yang menjadi penyebab mengapa perempuan itu kok menjadi mayoritas penduduk neraka. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kaji bersama-sama hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata bahwasanya baginda Nabi itu pernah oleh Allah diberi kesempatan untuk melihat ke dalam neraka. Entah pada saat apa Nabi itu oleh Allah diberi kesempatan melihat ke dalam neraka, wallahu alam, kami tidak tahu. Intinya Nabi itu oleh Allah diberi kesempatan untuk melihat ke dalam neraka. Ketika Nabi itu melihat ke dalam neraka, Nabi ini melihat bahwasanya penduduk neraka ini didominasi oleh perempuan. Katanya Nabi, uritu an-naru fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Tetapi di sini ada imbuhan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu merupakan perempuan yang yakfurna. Maksudnya yakfurna ini kufur. Wanita yang kufur. Ketika Nabi menyampaikan penjelasan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu merupakan perempuan yang kufur, oleh sahabat ini ditanyakan, apakah wanita yang kufur tadi merupakan wanita yang kufur kepada Allah, wahai baginda Nabi? Lantas oleh Nabi dijawab, qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Nabi menjawab, mereka yang menjadi mayoritas penduduk neraka adalah wanita yang mengkufuri terhadap suaminya, dan juga mereka mengkufuri terhadap kebaikan suaminya. Jadi melihat konteks pembicaraan di dalam hadis ini, kalau kita kaitkan pada keadaan zaman sekarang, sepertinya memang fenomena ini betul-betul terjadi. Bagaimana ketika wanita zaman sekarang melihat hasil pekerjaan dari suaminya yang tidak mensyukuri, karena suaminya hanya membawa uang sedikit, mereka marah-marah kepada suaminya. Tidak melihat bagaimana proses suaminya ketika mencari nafkah. Mereka hanya menginginkan hasilnya, tidak menghargai bagaimana proses susah payahnya ketika mencari nafkah. Sehingga tidak heran baginda Nabi ini mengatakan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu merupakan perempuan, yang mana perempuan ini yang tidak menghargai atau bahkan mengkufuri terhadap suaminya dan kebaikan-kebaikannya. Sehingga di sini di dalam lanjutan hadisnya dilanjutkan, digambarkan oleh baginda Nabi, lau ahsantah ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Digambarkan di sini bagaimana bentuk kekufuran wanita tersebut kepada suaminya. Digambarkan, andaikan kalian, para suami, berbuat baik kepada istri kalian selama 1 tahun, kemudian istri kalian itu melihat satu saja celah dari kalian yang tidak mereka sukai, maka mereka akan berkata,
kok aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali? Padahal selama 1 tahun kalian sebagai suami telah berbuat baik kepada istrinya, memberi nafkah, memberi kasih sayang, bertanggung jawab. Akan tetapi cuma gara-gara satu hal, kesalahan yang tidak disukai oleh istrinya lantas menghapus atau melupakan semua kebaikan-kebaikan suami yang telah dilakukan selama 1 tahun. Inilah yang menjadi penyebab bagaimana perempuan itu menjadi mayoritas penduduk neraka. Oleh karena itu, kami berpesan kepada semuanya, terutama para istri-istri yang telah menjadi tanggung jawab dari suami, agar supaya jangan sampai kalian itu jangan sampai kalian itu tidak menghargai jerih payah sang suami. Lihat bagaimana prosesnya, jangan lihat hasilnya. Seperti itu. Kalau kita melihat prosesnya, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Melihat bagaimana susahnya suami ketika mencari nafkah, bagaimana jerih payahnya, bagaimana pengorbanannya. Kalau kita melihat hasilnya, ya kita tidak akan bersyukur. Syukur-syukur kalau hasilnya banyak. Akan tetapi jika hasilnya sedikit, malah yang disalahkan suaminya. Gimana kamu mas, kok kerja seperti ini, terus hasilnya seperti ini, cuma segini. Padahal aku pengen seperti ini, pengen seperti ini. Menuntut suaminya untuk selalu memenuhi kebutuhannya, tidak pernah melihat bagaimana sulitnya proses mencari nafkah tersebut. Nah, oleh karena itu, semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua oleh Allah, terutama istri-istri kita, tidak termasuk dalam golongan wanita yang menjadi mayoritas penduduk neraka. Semoga kita semua oleh Allah diselamatkan dari siksa neraka, diselamatkan dari siksa kubur, dan semoga kita semua oleh Allah dikumpulkan di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, Kiai Langkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.